Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dimanapun kalian berada. Alhamdulillah saya sudah kembali ke rumah. Pertemuan saya dengan uh, Raden Paku alhamdulillah membuahkan hasil, yaitu saya itu diberikan tombak, ya, sebuah pusaka tombak jerat sukmo. Ini teman-teman, dia memberikan ini supaya ditunjukkan kepada ayahnya Lendra, yaitu Raden Kolotundung. Beliau juga sempat sedikit memberikan ulasan tentang tombak ini, tetapi yang lebih tahu nanti adalah Raden Kolotundung. Dan ini menarik teman-teman. Benar, ini menarik ya, karena ternyata Raden Kolotundung atau ayahnya Lendra itu adalah salah satu murid santrinya dari Raden Paku. Ya, entah itu suatu kebetulan atau memang ayahnya Lendra sudah mengetahui bahwasanya mungkin gurunya dapat memberikan solusi. Yaitu maka dari itu ayahnya Lendra menyuruh saya untuk bertemu Raden Paku. Jadi di sini teman-teman, saya sebenarnya ingin ke sungai untuk menemui ayahnya Lendra. Tetapi karena tadi petirnya gede banget, terus mendung juga, ini juga semromong banget kayak mau hujan. Jadi saya mampir di gubuk, salah satu gubuk warga di sini, dengan niatan ingin memanggil ayahnya Lendra itu di sini. Tetapi ya seperti kemarin teman-teman, mungkin jenengan itu saya itu kurang menarik dengan tidak memunculkan. Sebenarnya saya ingin mewujudkan ayahnya Lendra agar bisa berkomunikasi. Tetapi kalau tidak dengan Lendranya sendiri, itu saya susah banget. Kalian ingat nggak waktu saya mencari tahu atau mencari solusi ke ayahnya Lendra waktu Lendra sedang ada masalah waktu itu? Ayahnya Lendra mengatakan bahwasanya gunakan kekuatanmu agar kita dapat berkomunikasi dan berkomunikasi secara langsung dengan suatu makhluk, yang makhluk itu masuk ke raga kita. Itu saya dapat dari waktu dulu dari Mas Probo, teman-teman. Beliau mengajarkan saya agar supaya dapat mengontrol separuh kesadarannya di dalam tubuh saya, agar saya tuh jika tidak bisa mewujudkan atau tidak bisa wujud sosoknya, kita bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri melalui mereka yang masuk ke raga kita. Itu pertama saya praktekkan, kalau nggak salah itu sama ayahnya Lendra waktu itu. Dan alhamdulillah berhasil, saya bisa mengontrol separuh dari kesadaran saya agar dapat berkomunikasi. Kan karena gini teman-teman, sejatinya ya, setahu saya, saya itu bukan pinter atau bagaimana, tetapi setahu saya, setiap manusia atau setiap raga yang ketika dirasuki oleh bangsa lain itu sepenuhnya tidak sadar. Sepenuhnya tidak sadar, teman-teman. Kejadian apa yang sudah terjadi, yang dilakukan oleh raga tersebut, mereka tidak tahu. Tetapi rasa capek, rasa capek banget itu ada ketika sosok itu keluar. Itu merasa badannya lemes, badannya capek banget gitu. Tetapi Mas Probo mengatakan kepada saya bahwasanya kamu dapat mengontrol separuh dari kesadarannya agar dapat berkomunikasi di dalam raga kamu sendiri. Alhamdulillah saya praktekkan berhasil teman-teman, dan malam hari ini saya juga ingin mempraktekannya kembali. Saya mengontrol separuh kesadaran saya agar saya dapat berkomunikasi dengan ayahnya Lendra. Mungkin nanti beliau dapat menjelaskan ini, dan beliau juga
akan memberikan petunjuk, mungkin akan memberikan petunjuk bagaimana saya melakukan menyelamatkan Lendra dengan menggunakan pusaka tombak jerat sukmo ini. Baiklah, gak usah kelamaan, nanti diomelin kalau kelamaan. Jangan. Raden Batara. Raden Batara. Sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah yang berkenan hadir dengan saya, walaupun saya itu masih belum sempurna untuk menahan separuh kesadaran saya. Tidak apa. Sejatinya kau sudah menguasai semuanya. Hanya saja egomu yang besar masih menyelimuti ragamu. Iya, yang justru itu. Maka dari itu saya terkadang tidak kontrol dalam diri saya sendiri. Banyak-banyaklah beristighfar. Baiklah yang. Yang alhamdulillah saya sudah mendapatkan sesuatu dari Raden Paku ya. Alhamdulillah. Benar-benar memberikan pusakanya kepada dirimu. Jenengan sudah mengetahui bahwasanya beliau akan memberikan pusaka kepada saya. Tentu saja. Maka dari itu, saya menyuruh dirimu untuk bertemu dengan beliau agar kau dapat menerima salah satu pusaka yang dimiliki oleh beliau. Ternyata beliau memberikan tombak jerat sukmo kepada dirimu. Eyang mengetahui nama dari pusaka ini? Sangat. Bahkan saya mengetahui arti dari pusaka itu. Dan untuk apa pusaka itu? Baiklah Eyang, mungkin bisa sedikit bercerita tentang pusaka ini. Baiklah. Tombak jerat sukmo dapat menjerat sukma siapapun yang diinginkan agar datang kepada dirinya. Seperti halnya dirimu menyukai sebuah benda atau sesuatu atau bahkan menyukai manusia. Jika kau berhajat dan kau memiliki tombak jerat sukmo itu, dengan mengucap nama, kau akan dengan mudah mendapatkannya. Berarti dengan tombak ini saya dapat memanggil Lendra, menjerat sukmanya Lendra untuk kembali. Benar. Tetapi makhluk yang kau hadapi tidak semudah itu. Lantas, untuk apa saya mendapatkan ini jika pusaka ini belum mampu untuk menarik Lendra ke hadapan saya? Bukan belum mampu. Sejatinya pusaka itu sudah sempurna. Lalu, apa yang membuat saya tidak dapat menarik Lendra dan menghadapi makhluk itu? Bodoh sekali. Makhluk itu sangatlah kuat. Saya sudah berhadapan dengannya.
seluruh pasukan saya kalah semua dengannya. Benarkah itu? Kalau begitu, gunakan tombak ini saja yang agar dapat mengalahkan makhluk itu supaya Lendra cepat kembali. Sudah kubilang, makhluk itu sangat sulit untuk dikalahkan. Seperti ini saja. Masihkah kau mau menuruti kata-kataku? Saya selalu menuruti kata-kata panjenengan. Jika memang itu terbaik dan jika memang itu tujuannya untuk menyelamatkan Lendra, akan saya turuti kata-kata panjenengan. Baiklah. Kau harus menemui waliullah yang berikutnya. Siapa dan di mana saya harus bertemu dengan beliau? Saya tidak bisa mengatakan. Di tempat ini. Lalu apa yang harus saya lakukan? Seperti ini saja. Beliau adalah salah satu waliullah yang berjasa bagi tanah Jawa ini. Saya tidak bisa sembarangan menyebutnya. Lalu bagaimana saya tahu dan bagaimana saya dapat menemuinya jika jenengan tidak bisa mengatakan kepada saya? Saya akan datang ke dalam mimpimu. Dan saya akan memberitahu semuanya dan di mana tempatnya berada. Sementara pusaka ini, bawalah ke hadapan beliau. Nanti beliau sudah mengetahui apa tujuanmu dan beliau pasti akan memberikan petunjuk untuk apa yang sedang kau alami. Baiklah, jika memang seperti itu, saya akan pulang tidur dan saya akan menunggu kedatangan panjenengan untuk memberitahu siapa yang harus saya temui dan di mana sosok waliullah tersebut. Baiklah, bawalah pusaka ini dan tunjukkan kepadanya. Maka beliau akan mengetahui semuanya. Kau tidak perlu menceritakan. Hanya kau datang menemuinya lalu duduklah di depannya. Maka beliau akan menceritakan sejarah tentang apa yang sedang kau alami, tentang anakku. Apa beliau sudah mengetahui anakmu atau Lendra? Ya, beliau sudah mengetahui semuanya. Datanglah, berpakaianlah sopan. Dan kau harus bersuci ketika bertemu dengannya. Baiklah, jika memang syaratnya seperti itu, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Seharusnya yang mengucapkan terima kasih itu adalah saya. Terima kasih anak muda. Kau sudah menggantikan diriku menjadi ayah dari anak-anak. Sama-sama. Setelah kau mendapatkan semuanya, petunjuk dari waliullah tersebut, datanglah kepadaku. Nanti, biar diriku saja yang mengurusi semua permasalahan anakku. Baik, Pak. Ya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman. Saya kira dengan pusaka ini saja saya dapat menarik sukmanya Lendra untuk hadir di hadapan kita. Tetapi
Raden Kolotundung mengatakan bahwasanya makhluk itu sangatlah kuat dan beliau sudah berhadapan dengannya. Yang jadi misteri atau menjadi teka-teki di sini, saya harus menemui sosok waliullah satu lagi untuk meminta petunjuk, tetapi beliau tidak berani mengatakannya di sini. Katanya waliullah tersebut adalah salah satu waliullah yang berjasa di tanah Jawa. Ya, kisi-kisinya cuma itu, teman-teman. Saya akan pulang tidur karena beliau berjanji akan menemui saya di dalam mimpi dan beliau akan memberitahu siapa waliullah tersebut dan di mana letak waliullah tersebut. Pokoknya nanti setelah saya bangun pagi, sebelum saya berangkat, mungkin nanti tak sambung dari video ini, saya akan mengatakan kepada panjenengan semua, mudah-mudahan panjenengan juga tahu tempatnya di mana. Nanti siapa tahu kayak semalam ada yang saudara kita, ada yang di sana mau membantu saya menunjukkan tempatnya, ya saya berterima kasih. Dan buat yang kemarin sudah mengantarkan saya, mungkin nonton video ini, saya juga terima kasih banyak. Karena setelah bertemu dengan Raden Paku, saya berbincang-bincang, saya ngopi, terus saya tidak menginap di tempat itu karena malam itu juga saya pulang. Alhamdulillah tadi sore sekitar jam 4 soal asar, itu alhamdulillah saya sudah sampai di Wangon kembali, teman-teman. Terima kasih banyak. Mungkin video ini cukup sampai di sini. Nanti besok pagi setelah saya bangun, apapun mimpi saya, apapun yang diberikan oleh Raden Kolotundung, dimanapun lokasinya, nanti saya akan nyalain video lagi di rumah. Saya akan memberitahu kalian supaya kalian ada yang mengenali tempat itu. Karena jujur teman-teman, saya sudah minta bantuan sana sini, tetapi mereka juga sedang ada misi tersendiri-sendiri. Jadi saya tidak mau membebani mereka. Jadi ya terpaksa saya lakukan sendiri, dan doa kalianlah yang membuat kami semangat, dan kalianlah yang membuat saya itu masih bisa bertahan, masih bisa mencari lendra. Itu teman-teman. Terima kasih banyak. Saya Heri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau hadir di dalam mimpi saya, dan beliau itu menyebutkan satu nama dan satu tempat, yaitu Syekh Tambuh Ali, dan juga berada di lereng Gunung Andong. Jadi buat teman-teman yang mengetahui Gunung Andong itu ada di mana, bisa komentar di video ini atau bisa langsung WA ke saya, teman-teman ya. Insya Allah setelah videonya up dan ada pemberitahuan tentang Gunung Andong itu ada di mana, sore ini juga saya akan berangkat ke sana. Mudah-mudahan tidak terlalu malam saya sampai di tempat itu. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Yang tahu bisa komen ya. Terima kasih.